Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika melalui channel SMP Negeri 6 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis dan sifat segitiga. Video ini merupakan bagian kedua. Bagian pertama dapat kalian saksikan pada channel yang sama. Setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami jenis-jenis segitiga dan kalian dapat menemukan sifat-sifat unsur-unsur segitiga. Segitiga dapat kita bedakan menurut panjang sisinya atau menurut besar sudutnya. Lebih lanjut akan kita bahas. Jenis segitiga berdasar panjang sisinya ada 3. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki, segitiga yang hanya punya 2 sisi sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya panjangnya berbeda-beda. Kita akan membahas segitiga sama sisi. Kita lihat panjang PQ sama dengan panjang QR sama dengan panjang RP. Akibatnya apa? Akibatnya ketiga sudut segitiga besarnya juga sama, yaitu sudut R sama dengan sudut P sama dengan sudut G. Dapat kita tulis segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang dan 3 sudut sama besar. Bagaimana dengan segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki punya 2 sisi sama panjang, yaitu PQ sama dengan PR. Sisi-sisi yang sama panjang ini disebut kaki-kaki segitiga. Akibatnya segitiga sama kaki punya 2 sudut sama besar, yaitu sudut R sama dengan sudut G. Atau kita tulis segitiga sama kaki memiliki 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar. Sekarang kita akan melihat jenis segitiga berdasar besar sudut-sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip memiliki 3 sudut yang merupakan sudut lancip. Yang kedua, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Yang ketiga, segitiga siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku atau sudut 90 derajat. Untuk menguji pemahaman kita akan menyelesaikan tabel berikut. Ada 2 sudut yang diketahui, kita disuruh mencari sudut yang ketiga dan jenis segitiga yang terbentuk. Untuk yang pertama, sudut yang diketahui adalah 70 dan 80. Jumlah sudut yang diketahui adalah 150. Sudut yang ketiga adalah pelurus dari 150, yaitu 30. Karena ketiga sudut merupakan sudut lancip, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Yang kedua, diketahui sudut 50 dan 20. Kita jumlahkan, hasilnya 70. Sudut yang belum diketahui adalah pelurus dari 70, yaitu 110. Ini merupakan sudut tumpul, sehingga segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, diketahui sudut 50 dan 40. Kita cari jumlahnya. 50 tambah 40, 90 derajat.
Sudut yang belum diketahui adalah pelurus dari 90 derajat, yaitu 90 derajat juga. Ini merupakan sudut siku, sehingga segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku. Yang terakhir, 35 dan 45 kita jumlahkan sama dengan 80. Sudut yang belum diketahui adalah pelurus dari 180, yaitu 100 derajat. Ini merupakan sudut tumpul. Karena punya sudut tumpul, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Kemudian segitiga sama kaki, berdasarkan besar sudut-sudutnya ada 3 macam. Macam yang pertama adalah segitiga sama kaki lancip, yaitu segitiga sama kaki yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kedua, segitiga sama kaki tumpul, yaitu segitiga sama kaki yang salah satu sudutnya tumpul. Yang terakhir, segitiga sama kaki siku, yaitu segitiga sama kaki yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku. Pada tayangan pertama, kita telah mengenal ketaksamaan segitiga untuk menyusun sebuah segitiga. Sekarang ini adalah pengembangan dari ketaksamaan segitiga. Diketahui 3 buah persegi, masing-masing luasnya 100 cm persegi, 64 cm persegi, dan 81 cm persegi. Sekarang kita visualisasikan. Ya, ternyata ketiga persegi tadi, sisi-sisi gabungannya membentuk segitiga. Sekarang akan kita cari besar sudutnya. Sudut yang pertama 72 derajat, sudut yang kedua 60 derajat, sudut yang ketiga 48 derajat. Sehingga ketiganya merupakan sudut lancip, sehingga merupakan segitiga lancip. Sekarang kita analisis. Luas yang terbesar 100. Luas yang lainnya 64 dan 81. Kalau 64 dan 81 kita jumlahkan, itu menjadi 145. Sehingga 100 kurang dari 64 ditambah 81. 100 itu asalnya dari 10 kuadrat, 64 asalnya dari 8 kuadrat, dan 81 asalnya dari 9 kuadrat. Ini merupakan sisi-sisi segitiga. 10 itu adalah sisi terpanjang, sedangkan 8 dan 9 merupakan sisi yang lain. Sehingga kalau kita bandingkan, kuadrat sisi terpanjang kurang dari kuadrat sisi yang lain kalau dijumlahkan. Sehingga segitiga yang terbentuk merupakan segitiga lancip. Yang kedua, masih diketahui 3 buah persegi, masing-masing 100, 64 dan 36. Kita visualisasikan. Ternyata membentuk segitiga. Kita ukur. Sudut yang terbentuk salah satunya adalah 90 derajat. Karena mempunyai satu sudut siku, maka segitiga yang diperoleh merupakan segitiga siku. Kita analisis. Luas yang terbesar 100, luas yang lainnya 64 dan 36. Kalau kita jumlahkan juga 100. Sehingga 100 sama dengan 64 tambah 36. Kita urai, 100 itu 10 kuadrat. 64 itu 8 kuadrat, 36 itu 6 kuadrat. Ini merupakan sisi-sisi segitiga. Sehingga kita katakan, jika kuadrat sisi terpanjang atau A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku. Yang ketiga, diketahui 3 persegi, masing-masing luasnya 100, 25 dan 36. Kita simulasikan. Ternyata membentuk segitiga. Dan segitiganya itu kita ukur salah satu sudutnya.
ternyata sudut tumpul, sehingga segitiganya merupakan segitiga tumpul. Kita bandingkan, luas terbesar 100, luas yang lainnya 25 dan 36. 25 kalau ditambah 36 itu sama dengan 61. Sehingga 100 lebih dari 25 ditambah 36. Sama seperti tadi, 100 kita urai jadi 10 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat, 36 itu 6 kuadrat. Ini merupakan sisi-sisi segitiga. Bisa kita ambil kesimpulan, jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga yang terbentuk merupakan segitiga tumpul. Sekarang kita rangkum sifat tadi. Misal segitiga ABC adalah sisi terpanjang, sedangkan B dan C sisi lainnya, maka akan berlaku yang pertama, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga lancip. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga siku. Yang ketiga, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiganya adalah tumpul. Kita akan gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal berikut. Diketahui segitiga sisi-sisinya adalah 10, 4, dan 7. Sisi terpanjangnya 10, sehingga 10 kuadrat sama dengan 100. Kita cari kuadrat sisi yang lain, 4 kuadrat sama dengan 16, 7 kuadrat sama dengan 49. 16 ditambah 49, ketemu 65. Sehingga kita katakan 100 lebih dari 16 ditambah 49. Sehingga ketiga sisi membentuk segitiga tumpul. Yang ketiga, kita cari sisi terpanjangnya adalah 12. 12 kuadrat sama dengan 144. Sisi yang lain 10 kuadrat 100 dan 9 kuadrat 81. 144 itu kurang dari 100 ditambah 81. Karena kurang, maka ketiga sisi membentuk segitiga lancip. Yang ketiga, sisi terpanjang 13. 13 kuadrat 169, sisi yang lain 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. 169 sama dengan 25 ditambah 144. Karena hubungannya sama dengan, maka ketiga sisi membentuk segitiga siku. Bagaimana? Mudah bukan? Apa yang dapat kita simpulkan melalui pembelajaran hari ini? Yang pertama, segitiga itu dapat dibedakan berdasarkan panjang sisinya saja, atau besar sudut-sudutnya saja, atau panjang sisi dan besar sudutnya. Kemudian yang kedua, perbandingan kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya dapat digunakan menentukan jenis sudut-sudut segitiga. Kita punya 3 tadi. Kalau kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti semua sudutnya lancip. Kalau kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, berarti salah satu sudutnya siku-siku. Yang ketiga, kalau kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti salah satu sudutnya tumpul. Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Semoga materi ini dapat dengan mudah kalian terima. Dan yang terpenting, tetap sehat dan tetap semangat. Matematika mudah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.